Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nudiana, peserta Diklat Pengelolaan Hutan Teknik Angkatan 2 tahun 2022 dari PT Meranti Lestari. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mensimulasikan kegiatan pengawasan penyaradan kayu bulat di PT Meranti Lestari. Sebelumnya, kegiatan penyaradan kayu bulat berpedoman pada peraturan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rancangan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan penyaradan yang pertama adalah peta sebaran pohon, peta topografi, peta aliran sungai dan anak sungai, serta peta TPN. Selanjutnya peralatan yang dibutuhkan yaitu mesin untuk penyarat, kemudian bulldozer, dan juga alat limbah harddisk. Pada kegiatan penyaradan kayu bulat, semua pekerja wajib menggunakan APD lengkap seperti helm, kacamata, masker, aircoat, kaos tangan, baju rompi, dan sepatu safety. Saat ini saya sedang ada di lapangan. Untuk kegiatan penyaradan, hal yang harus pertama dilakukan yaitu merencanakan lokasi TPN. Untuk merencanakan lokasi TPN, TPN itu dilarang dibuat pada area atau kawasan lindung. Yang termasuk kawasan lindung itu adalah kawasan pelestarian plasmanupa. Yang kedua, kawasan perlindungan satwa liar, padan sungai, peta ukur permanen, dan pemukiman masyarakat. Yang kedua, dilarang pada kawasan yang memiliki nilai budaya tinggi, contohnya yaitu tempat keramat. Dan yang ketiga, dilarang pada kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau High Conservation Value Forest. Dan yang terakhir, jarak terpendek dari sungai yaitu 50 meter. Rencana untuk pembuatan TPN yaitu lokasi TPN itu harus landai atau di punggung bukit. Jadi nantinya untuk lokasi TPN akan berada di atas bukit sana. Di sini akan dibuka untuk lokasi TPN, dan lokasi TPN itu harus dekat dengan jalan cabang. Dan desain ini adalah jalan cabang dari peta 25 yang akan dibangun. Selanjutnya untuk luasan TPN yaitu 900 meter persegi. Kemudian untuk lokasi TPN itu juga harus memiliki drainase yang baik. Di sini nanti akan dibuatkan lokasi drainase yang baik. Sekarang saya akan memaparkan 8 kriteria dalam kegiatan penyaradan berdasarkan teknik pemanenan dengan real. Yang pertama yaitu penggunaan peta pemanenan yang berfungsi untuk membantu operator mengenali kawasan yang akan ditebang dan membantu dalam menghitung potensi pohon yang akan ditebang. Yang kedua, pembuatan jalan syarat yang berfungsi untuk memudahkan atau sebagai panduan dalam menentukan arah rebah pohon, sehingga arah rebah pohon dapat mendekati jalan syarat sehingga memudahkan dalam kegiatan penyaradan untuk ke TPN. Selanjutnya, ketentuan dalam menentukan arah penyaradan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu yaitu tentang letak jalan angkutan dan TPN-nya di sebelah mana. Itu menjadi kriteria penentu arah penyaradan. Yang kedua yaitu perpotongan atau aliran sungai. Perpotongan aliran sungai itu juga harus dihindari untuk menentukan arah penyaradannya. Yang ketiga yaitu penyaradan pada area yang lereng yang turun itu akan menyebabkan kerusakan tanah dan erosi, sehingga itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi tanah di sekitar jalan syarat atau jalan atau area yang untuk penyaradan. Selanjutnya, hal yang penting yang perlu diperhatikan pada saat penyaradan itu meliputi yang pertama, penyaradan tidak boleh dilakukan pada saat curah hujan atau pada saat hujan turun, karena itu akan merusak tanah. Kemudian yang kedua yaitu apabila harus melewati aliran sungai atau anak sungai itu harus dibuat jembatan atau harus dibuat bantalan dari kayu. Setelah selesai, bantalan tersebut harus dibongkar bertujuan untuk memperlancar aliran sungai tersebut. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan sungai sebagai jalan syarat karena mengakibatkan kerusakan aliran sungai tersebut. Kemudian saya akan bahas yaitu kriteria bekas jalan syarat yang baik. Sekarang saya akan memberikan contoh
bekas jalan syarat yang baik. Yang pertama yaitu jalan syaratnya ini hanya selebar alat penyarat atau bulldozer. Kemudian yang kedua, tidak terjadi pengupasan tanah atau slop lebih besar dari 15%. Dan yang terakhir, lebar dari jalan syarat ini hanya 4,5 meter. Kriteria ketiga, kegiatan penyaratan dengan teknik pemanenan menggunakan reel, yaitu dengan winching. Tujuan penggunaan winching yaitu untuk mengurangi manuver unit mendekati tunggak pohon atau log yang akan ditarik. Proses winching meliputi yaitu helper memasang kabel pada log, yang selanjutnya log akan ditarik oleh winch traktor dari jarak 30 meter. Saat ini saya sedang berada pada jalan atau lokasi yang akan digunakan sebagai jalan syarat. Jalan syarat adalah jalan yang menghubungkan setiap tumbuhan atau pohon yang akan ditebang untuk diangkut ke TPM. Untuk lebar dari jalan syarat itu sendiri yaitu 4,5 meter atau selebar dari bulldozer yang digunakan untuk kegiatan penyaratan. Kemudian untuk peta 25-nya adalah di sebelah sana, dan yang di sini adalah nantinya untuk jalan syaratnya. Kriteria kelima dari kegiatan penyaratan menggunakan teknik pemanenan reel yaitu penggusuran tanah atau blading. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penggusuran tanah yaitu penggusuran tanah ini tidak bisa dihindari karena dipengaruhi oleh faktor dari medan dan cuaca. Penggusuran ini juga harus diperhatikan pada lokasi atau yang diarahkan pada lokasi yang diperlukan saja. Dan standar dalam kegiatan penggusuran tanah yaitu pada kelerengan kurang dari 20% saja. Saya akan mensimulasikan contoh pembuatan sudetan. Sudetan berfungsi untuk mengarahkan aliran air hujan yang membawa tanah dan pasir dari badan jalan syarat menuju lantai hutan yang bervegetasi, ada ranting, ada daun-daunan, sehingga dia meresap ke dalam tanah yang untuk mengurangi sedimentasi pada sungai. Kriteria ketujuh kegiatan penyaratan berdasarkan teknik penebangan reel yaitu pemasangan ekolin atau tag plat merah yang bertujuan untuk memberikan nomor identitas pada log di peta sampai di pabrik. Nah, nomor identitas ini berfungsi sebagai bagian terpenting dari kegiatan sistem lacak balak. Pada kegiatan simulasi pengawasan penyaratan kayu bulat, saya akan merencanakan untuk membuka jalan cabang, nantinya adalah di sebelah sini. Jalan cabang ini berfungsi untuk melayani kegiatan yang ada pada bagian hutan. Selanjutnya saya akan merencanakan untuk jalan syarat yaitu sebelah sana karena peta 25 ada di sebelah sana. Jalan syarat ini berfungsi untuk menghubungkan setiap tempat tumbuh pohon dengan jalan cabang, jalan ranting, dan TPM. Sekian pemaparan simulasi pengawasan penyaratan kayu bulat di PT Meranti Lestari. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Salam rimba, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.